Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas contoh yang berkaitan dengan ukuran letak data, yaitu menentukan kuartil, desil, dan persentil. Nah, di sini untuk contohnya sendiri perintahnya, perhatikan tabel data berikut. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi data berkelompok ya. Nah, dari data di atas, tentukan yang A kuartil ke-1, yang B kuartil ke-3, yang C desil ke-4, yang D desil ke-7, yang E persentil ke-8. Nah, untuk itu kita jawab dulu bagian A-nya di sini kuartil ke-1. Nah, untuk kuartil sendiri rumusnya di sini bisa saya tulis QI. Ya, kuartil itu lambangnya Ki. QI. Nah, di sini saya tulis dulu QI karena nanti I-nya ini bisa berupa ke-1, kedua, atau ketiga. Karena kuartil itu ada 3. Rumusnya adalah TB ditambah I/4 dikali N dikurang FKS per FQI dikalikan C. Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumus dari kuartil. Langsung kita cari kuartilnya, diminta kuartil ke-1. Berarti di sini bisa kita tulis Q1. Nah, yang pertama adalah TB. Oh, maaf, ini bukan QI ya, tapi Q1. Ya, Q1. Nah, di sini yang pertama adalah TB. TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Nah, di sini untuk kelas kuartilnya sendiri belum kita cari ya. Nah, kita gunakan cara langsung aja. Jadi tidak perlu ditulis untuk pencariannya. Langsung aja simpel seperti ini. Untuk tepi bawahnya masih belum kita ketahui. Ditambah I. Nah, karena dimintanya tadi kuartil ke-1, maka I-nya di sini 1 ya. Berarti 1/4 dikali N. N itu adalah jumlah semua data. Nah, kita jumlahkan di sini 4 ditambah 8 12, 12 ditambah 9 21, 21 tambah 10 31, 31 tambah 6 37, 37 38 40. Jadi N-nya adalah 40. Jadi kita jumlahkan semua frekuensinya. Itu N. Dikurangi FKS. FKS itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Oh, di sini kumulatifnya belum ada. Berarti nanti mau tidak mau kita harus cari dulu frekuensi kumulatif. Nah, kumulatif yang dipakai untuk mencari ukuran letak ini atau yaitu kuartil di sini yaitu frekuensi kumulatif kurang dari ya. Nah, ini belum diketahui per FQI. FQI itu frekuensi kuartil. Nah, kuartilnya kelasnya belum diketahui, maka kita tulis dulu titik-titik dikalikan C. C itu interval kelas atau panjang kelas. Ini bisa kita peroleh dengan ya mengambil salah satu kelasnya, misalkan 10 sampai 14. Kita hitung angkanya ada berapa? 10, 11, 12, 13, 14. Ada 5 ya. Berarti C-nya di sini 5. Atau misalkan kamu mau menggunakan kelas yang lain juga boleh, misalkan acak ya. Kita ambil kelas keempat, 25 sampai 29, dihitung 25, 26, 27, 28, 29, sama 5. Jadi ini semuanya sama. Intervalnya atau panjang kelasnya yaitu 5. Nah, sekarang kita cari yang titik-titik tadi ya. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Jadi kita buat kolom baru ya. Dari soalnya aja nggak apa-apa. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari, cara mencarinya di sini kan frekuensi pertama 4. Berarti frekuensi kumulatif yang pertama juga 4. Terus yang berikutnya tinggal ditambahin aja. 4 ditambah 8, 12. 12 tambah 9, 21. 21 tambah 10, 31. 31 tambah 6, 37. 37 tambah 1, 38. 38 ditambah 2, 40. Nah, ini senilai dengan N atau jumlah keseluruhan. Tadi ada 40. Ya, udah ketemu 40. Nah, sekarang kita isi titik-titik yang masih kosong ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya dilihat di sini. Yang bisa dihitung baru ini ya, 1/4 kali 40. Nah, ini kita hitung dulu nih.
1/4 kali 40. Berarti 1 kali 40 atau 40 kali 1 40, 40 dibagi 4 10 ya. Nah 10 kita lihat di frekuensi kumulatif 10 ada di mana? Oh 4 kurang. Nah ini kelebihan nih 12. Berarti kelasnya kita ambil kelas yang kedua ya. Kita ambil kelas yang kedua. Karena di sini hasilnya dari I/4 kali N-nya atau 1/4 kali 40-nya menghasilkan 10. 1 kali 40, 40, 40 dibagi 4, 10. Nah 10 kita lihat di frekuensi kumulatif itu letaknya di sini. Karena kalau menggunakan yang pertama ini kurang 4 ya. 12, 10 kelebihan. Berarti di sini letaknya. Nah, jadi dari sini kelasnya sudah diketahui kelas 2, TB-nya bisa kita cari. TB itu tepi bawah kelas kuartil. Nah, di sini untuk kelas kuartilnya sudah ketemu kelas kedua 15 sampai 19. Tepi bawahnya berarti batas bawah 15 di sini dikurangi 0,5. Berarti 15 dikurangi 0,5 hasilnya 14,5. Ya. Terus itu TB. Terus selanjutnya FKS. FKS itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, kelasnya tadi 2, nah cukup kita lihat atasnya aja angkanya. Nah, di sini angka 4, berarti FKS-nya 4. Nah, selanjutnya FKI. FKI itu frekuensi kuartil. Nah, kalau udah ketemu tadi lihat aja ke samping kirinya. Nah, di sini ketemu 8. Maka FKI-nya 8. Nah, sampai sini tinggal langsung dihitung saja ya. Jadi di sini 14,5 ditambah, nah 1/4 kali 40 tadi sudah kita cari yaitu 10 ya. 40 dikali 1 40, 40 dibagi 4 10, 10 dikurangi 4/8 dikali 5. Kebetulan 5 dibagi 8 nggak bisa, maka biasa aja. Tetap aja ya angkanya ya. Maka di sini 14,5 ditambah 10 dikurangi 4 itu 6/8 dikali 5. Nah, hasilnya karena 5 dibagi 8 nggak bisa, maka 5 dikali 6. Berarti 14,5 ditambah 5 kali 6 30/8. Maka hasilnya di sini 14,5 ditambah 30 dibagi 8 itu kurang lebih 3,75 ya, 3,75. Berarti hasil akhirnya di sini 14,5 ditambah 3,75 yaitu 18,25. Nah, itulah nilai dari kuartil ke-1. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian B yaitu kuartil ke-3. Nah, ini saya tambahkan lagi kertasnya atau ke sini aja biar lebih ke atas ya. Nah, bagian B yang ditanya kuartil ke-3. Kuartil ke-3, rumus kuartilnya kita tulis dulu supaya cepat hafal ya. QI sama dengan TB ditambah I/4 dikali N dikurangi FKS per FQI dikalikan C. Ini rumus kuartil ya. Maka yang ditanya di sini adalah kuartil ke-3, berarti Q3 ya, I-nya diganti 3. TB kita belum tahu TB-nya berapa, ditambah I mengikuti dari yang ditanyakan. Nah, karena kuartil ke-3 berarti 3 ya, per 4 dikali N. N-nya tadi sesuai dengan frekuensi kumulatif kelas terakhir ya, atau dijumlahkan semua frekuensinya. Ini hasilnya adalah 40 dikurangi FKS-nya belum tahu, per FQI juga belum tahu, dikalikan C. C-nya tadi berapa? 10 sampai 14. 10, 11, 12, 13, 14. Oh, 5 ya. C-nya 5. Ya. Maka kita hitung I/4 kali N-nya. Berarti di sini 3, oh ini aja dia. 40 dibagi 4 bisa ya. 40 dibagi 4 10. 10 kali 3 30. Nah, berarti kita cari nih frekuensi kumulatif yang 30. 4 kurang
12 kurang 21 kurang. Nah, berada di sini ya. 31 ya. Nah, berarti kelasnya ini nih. Nah, kelas keempat. Ya. Nah, di sini langsung tepi bawahnya berarti batas bawah dikurangi 0,5. Di sini 25 dikurangi 0,5 berarti 24,5 dikurangi FKS frekuensi kumulatif sebelumnya 21 ya. FKI frekuensinya 10 ya. Maka hasilnya di sini, nah ini bisa dibagi nih. 10 dibagi 5 bisa ya. 10 dibagi 5 dapat 2, tapi 2-nya di bawah. Karena angka yang lebih besarnya di bawah. Maka hasilnya di sini 24,5 ditambah. Nah, ini tadi udah kita hitung ya. 40 dibagi 4 10, 10 kali 3 30 dikurangi 21 per tinggal 2. Nah, ininya udah habis, tinggal tadi 10 dibagi 2, 10 dibagi 5 dapat 2, di sini dapat 1. Perkalian dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri, jadi tidak perlu ditulis. Maka sama dengan 24,5 ditambah 30 dikurangi 21 itu 9 per 2. Maka hasilnya di sini 24,5 ditambah 9 bagi 2 itu 4,5. Maka hasilnya kuartil ketiganya 29. Oh, angkanya pas ya. 29. Nah, itu untuk kuartil ketiga atau contoh soal bagian B. Nah, sekarang kita masuk bagian C. Nah, bagian C itu yang ditanyakan yaitu desil keempat. Nah, desil keempat itu berarti rumusnya desil ya. Nah, rumusnya hampir mirip seperti kuartil ya. Cuman yang membedakan hanya pembaginya nanti. Ya. Di sini desil keempat. Desil itu lambangnya D ya. Berarti DI. Kalau tadi kuartil QI. Nah, rumusnya hampir sama. TB ditambah I per. Nah, kalau desil itu I-nya I per 10. Kalau kuartil I-nya per 4. Kalau desil I-nya per 10. Dikali N dikurangi FKS sama per. Nah, kalau kuartil FKI. Kalau desil FDI dikalikan C. Kurang lebihnya caranya sama ya. Oke, langsung saja. Yang ditanya tadi desil keempat. Berarti D4 ya. D4 TB-nya belum diketahui, ditambah I-nya berarti 4, menyesuaikan, berarti 4 per 10 dikali N-nya tadi 40 dikurangi FKS belum diketahui per FDI juga belum diketahui dikalikan C. C-nya sama 5 ya. Nah, oke, langsung sama dengan. Nah, di sini langsung kita hitung dulu nih. 40 bagi 10 itu 4. 4 kali 4 16. Kita cari 16. 4 kurang 12 kurang 21. Oh, ini 16 ada di sini. Jadi kelasnya kelas ketiga. Nah, di sini ya. Nah, berarti tepi bawahnya batas bawah dikurangi 0,5, berarti 20 dikurangi 0,5 hasilnya 19,5 ya. Nah, terus di sini FKS sebelumnya. Nah, sebelumnya berarti di sini 12 ya. Terus FDI berarti frekuensinya 9 ya. Nah, tinggal kita hitung ya. Ini saya ke ataskan saja supaya muat. Soalnya tinggal menghitung aja. Nah, jadi di sini 19,5 ditambah. Nah, tadi di 40 bagi 10 4 kali 4 16 ya. Dikurangi 12 per 5 bagi 9 nggak bisa, berarti tetap kita tulis 9 di sini 5. Maka hasilnya 19,5 ditambah 16 dikurangi 12 itu 4 per 9 dikali 5. Maka hasilnya 19,5 ditambah, nah karena nggak bisa dibagi berarti dikali atas, 5 kali 4 20 per 9. Maka hasilnya
19,5 ditambah 20 dibagi 9 itu kurang lebih 2,22222. Nah, kita tulis dua angka di belakang koma saja. Ya. Maka hasil akhirnya di sini 21,72. Nah, inilah nilai dari desil keempat ya, bagian C. Nah, sekarang kita beralih ke bagian D. Nah, bagian D itu yang ditanya yaitu desil ke-7. Nah, ini saya tambahkan kertas lagi. Desil ke-7 berarti D7 ya. Nah, D7 bagian D yang ditanya di 7, kita tulis dulu rumusnya. DI, desil DI ya, desil ke I ya, itu TB ditambah I per 10 karena desil, kali N dikurangi FKS, frekuensi kumulatif sebelumnya ya, dibagi F DI dikalikan C. Nah, ini rumusnya. Nah, maka D yang ditanya D berapa? Desil ke-7 ya, berarti D7. D7 sama dengan TB belum diketahui ditambah I mengikuti dari yang ditanyakan, berarti 7 per 10 dikali N. N-nya tadi jumlahnya 40 ya. 40 atau frekuensi kumulatif yang terakhir aja. Ini jumlah frekuensi ya. FKS belum ketahui, per FDI juga belum diketahui, dikalikan C. C-nya tadi interval masih sama ya, yaitu 5. Nah, tinggal kita isi. Nah, yang kita hitung ininya aja dulu. 40 dibagi 10, 4. 4 kali 7, 28. 28 itu letaknya di ini, 4 kurang, 12 kurang, 21 kurang, 31. Oh, berarti sekelas ya dengan apa tadi ini? Di kelas keempat ya. Masih sama di sini. Ya. Berarti tepi bawahnya 25 dikurangi 0,5 berarti 24,5. Terus FKS frekuensi sebelumnya 21, FDI frekuensinya 10. Nah, ini bisa dibagi lagi nih, 10 dibagi 5 dapat 2 di bawah, di sini dapat 1. Maka hasilnya di sini 24,5 ditambah 40 bagi 10, 4. 4 kali 7, 28 dikurangi 21 per 2. Nah, ini 1 udah nggak perlu ditulis aja. Maka hasilnya 24,5 ditambah 28 dikurangi 21, hasilnya 7 per 2. Maka 24,5 ditambah 7 dibagi 2 itu 3,5. Maka hasilnya di sini untuk desil ke-7-nya yaitu 28. Nah, itu nilai dari desil ke-7 ya. Sekarang yang terakhir yang E. Yang E yaitu persentil. Nah, rumusnya juga hampir mirip ya. Cuman yang membedakan hanya pembaginya aja. Nah, di sini persentil itu lambangnya PI. Nah, kalau kuartil QI, desil DI, kalau persentil PI. Rumusnya hampir mirip ya. TB ditambah, nah yang membedakan di sininya nih, I per, nah kalau kuartil tadi per 4, desil per 10, kalau persentil per 100 ya, dikali N dikurangi FKS per FPI ya, karena di sini persentil ya, dikalikan C. Nah, ini rumus untuk persentil ya. Maka P yang ditanya P berapa? Persentil ke 80 ya. Berarti P80 sama dengan TB belum kita ketahui ditambah I berarti 80 per 100 dikalikan N. N-nya tadi jumlah semua frekuensi 40 dikurangi FKS belum diketahui per FPI juga belum diketahui dikalikan C. C-nya intervalnya tadi 5 ya. 5. Nah, sekarang kita cari yang titik-titiknya nih. Ya. Nah, yang bisa kita hitung di sini dulu nih. 40 bagi 100 nggak bisa. Oh, ini nolnya bisa dicoret nih. Ini nolnya coret ke sini. Ini juga ke sini. Nah, ya.
Berarti di sini tinggal 8/1 kali 4. 4 bagi 1, 4. 4 kali 8, 32. Nah, kita cari 32 di mana? 4 kurang, 12 kurang, 21 kurang, 31 kurang, 37. Oh, berarti letaknya di sini. Ya. Berarti kelasnya kelas kelima ya. Di sini tepi bawahnya berarti batas bawah 30 dikurangi 0,5. Berarti hasilnya 29,5. Ya. FKS-nya sebelumnya 31. Nah, frekuensinya di sini 6. Nah, 5 dibagi 6 nggak bisa. Nah, kita biarin aja, ini saya ke ataskan. Nah, maka hasilnya 29,5 ditambah ini tadi 4 bagi 1, 4. 4 kali 8, 32 ya. Dikurangi 31 per 5 bagi 6 nggak bisa ya, berarti tetap tulis 6 dikalikan 5. Maka hasilnya 29,5 ditambah 32 dikurangi 31, 1 per 6 dikali 5. Maka 29,5 ditambah 5 bagi 6 nggak bisa, berarti 5 kali 1. 5 per 6. Maka 29,5 ditambah 5 dibagi 6 itu 0,8333333 ya. Kita bulatkan jadi 0,83 aja. Maka di sini 29,5 ditambah 0,83 hasil akhirnya 30,33. Nah, begitulah penjelasan beberapa contoh yang berkaitan dengan ukuran letak data, yaitu menentukan kuartil, desil, dan persentil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.